data-data atau informasi yang kita terima itu adalah data yang sebenarnya atau tidak. Kira-kira begitu ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak. Nah, yuk teman-teman, kita sampai pada sesi untuk tanya jawab. Ya, apakah ada teman-teman yang beruntung hari ini? Rasanya sih pasti ada ya, ada 10 peserta yang beruntung akan mendapatkan voucher dari panitia. Ya, baik. Nah, tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk kepada peserta untuk menulis di kolom chat dan mengaktifkan kamera, bersiap-siap siapakah nanti yang saya panggil namanya untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Nah, di sini di tangan saya sudah ada penanya yang akan bertanya kepada Bapak Nandang. Yang pertama ini adalah Bapak Robi Zulpandi. Ya, selamat siang Bapak Robi Zulpandi. Ya, siang. Ya, selamat siang. Silakan Bapak langsung bertanya kepada Bapak Nandang. Kepada siapa, Mbak? Kepada narasumber pertama. Narasumber. Oh ya, kurang jelas, sorry. Ya, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator dan seluruh narasumber. Semoga kita selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini mohon izin saya bertanya pada Bapak Nandang Koswara. Teknologi digital dinilai dapat membantu syiar dalam dakwah. Dengan teknologi digital pula, dakwah-dakwah dari ulama dapat diakses dengan mudah oleh khalayak luas. Lantas, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung syiar dakwah yang menyejukkan, dan mampukah era digital memberikan kontribusi nyata bagi upaya memajukan keberagaman sekaligus merajut spirit multikulturalisme melalui dakwah di ruang digital? Karena mohon izin tadi Pak Nandang juga menyinggung tentang Bhinneka Tunggal Ika ya Pak, terkait dakwah ini. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Bagaimana, langsung saja Bu Moderator? Ya, silakan langsung dijawab saja Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali Bang Robi Zulpandi, karena sudah masih muda ya, calon bapak ini. Pertanyaannya sangat jelas. Dalam suasana teknologi informasi dan kondisi pandemi COVID, media digital ini, ruang digital ini sangat bermanfaat, Bang Robi, untuk syiar dakwah. Ya. Dan ketika saya menyampaikan syiar dakwah, tentu meliputi kebinekaan, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai dasar negara Pancasila, ya, tentu kita sangat menghormati tumbuh kembangnya keyakinan keberagamaan yang legitimit dalam arti dilindungi oleh negara. Ya. Nah, sudah barang tentu bahwa pemanfaatan syiar dakwah Islamiyah ini harus memberikan sajian yang menciptakan suasana kerukunan, menciptakan suasana kenyamanan untuk seluruh komunitas di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga kita bisa menangkal pesan-pesan yang ditujukan, bahkan fitnah-fitnah, radikalisme, terorisme, ya. Saya pikir dalam Islam itu melihat bahwa dakwah itu harus dengan rahmatan lil alamin, radikalisme, kemudian terorisme, itu boleh jadi hanya sekedar memanfaatkan baju dari salah satu agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, karena saya
saya juga berada di Majelis Ulama Indonesia, tentu untuk memberikan tanwir ini Bang Robi, kita bersepakat untuk selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, ya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ini melalui dakwah-dakwah, dan kondisi sekarang ini hal yang biasa ya, ke pedesaan pun sudah masuk walaupun tidak sederas di perkotaan. Pemanfaatan syiar dakwah Islamiyah khususnya, kita sangat menjunjung tinggi toleransi dalam hal bermuamalah, sangat menjunjung tinggi ya. Kemudian adakah kontribusi nyata? Ada ya, contoh salah satu daerah di Indonesia terjadi gempa bumi. Melalui dakwah pemanfaatan ruang digital, kita bisa menghimpun dana untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang kena musibah itu. Yang kena musibah itu seperti halnya di Sulawesi, ya, dan di beberapa tempat kita sama sekali tidak melihat bahwa yang kena musibah itu karena agamanya A, B, C, tidak. Kita dengan landasan kemanusiaan dan pemanfaatan syiar dakwah melalui ruang digital ini sangat dengan cepat ya. MUI bisa menghimpun kekuatan dana dan kita serahkan dengan penuh amanah terhadap gempa atau musibah yang terjadi di suatu daerah. Terakhir, sekali lagi, bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Agama-agama yang lain pun begitu toleran ya, yang ada di Indonesia. Tentu kita ingin bagaimana mewujudkan muamalah kita kerjasama dengan baik, solid, untuk memanfaatkan syiar dakwah ini untuk memberikan kenyamanan dan menghindari hal-hal konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebajikan, menegakkan kema'rufan, kebajikan-kebajikan yang jelas dan tandas yang diterima oleh masyarakat, dan menghentikan hal-hal kemunkaran. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, Abang Robi Zulfandi. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawabannya. Ya, sekarang saya kepada narasumber kedua, yaitu kepada Bapak Anwar. Di sini sudah ada Ibu Danawati Lumban Tobing. Ya. Selamat siang Ibu Danawati. Silakan diaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bapak Anwar. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, saya dengan Danawita Lumban Tobing. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak yaitu yang pertama, kita tahu kan sekarang internet itu sangat berkembang pesat, apalagi situasi sekarang yang dalam keadaan darurat yaitu virus corona. Dalam hal proses belajar mengajar juga diutamakan itu berinternet, ya Pak ya. Jadi yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara berinternet yang sehat supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, dan bagaimana cara bersosial media yang sehat juga supaya kita saat ini tidak supaya kita bisa lebih efektif di dalam melaksanakannya. Terus yang kedua Pak, yang menjadi pertanyaan saya itu supaya nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan kita tidak krisis, apakah yang harus kita lakukan? Itu Pak, terima kasih, itu aja pertanyaannya Pak. Baik, nanyanya cuma 2 tapi jawabannya bisa panjang lebar ini Bu. Dipersingkat saja Bapak, nanti waktunya nggak selesai. Oh ya, gimana Bu Kartika?
Iya, silakan. Silakan ya. Dipercepat saja waktunya supaya nanti ada kebagian yang lain. Baik, baik. Bagaimana kita menggunakan internet secara positif? Ibu sebenarnya bagus itu karena sudah punya awareness, sudah punya kepedulian bahwa kalau pakai internet itu pasti ada negatifnya. Itu harus kita pahamin dulu, Bu ya. Kalau sudah ada pemahaman itu, baru kemudian kita mulai melihat manfaat penggunaan internet. Kenapa? Karena internet itu kan platform ya, sebuah tools, sebuah wilayah di mana informasi itu dihantarkan dari satu titik ke titik yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Nah, karena bentuknya informasi, maka informasi itu tidak akan ada maknanya, tidak akan ada gunanya kalau tidak diubah jadi pengetahuan. Oke? Jadi kalau gunakan internet harus punya dasar dulu, ini mau dijadikan pengetahuan apa? Nah, agar bisa jadi pengetahuan, implikasinya itu harus bisa banyak baca buku, banyak baca artikel yang positif, ya. Nah, kalau sudah bisa jadi pengetahuan, maka yang kedua kita kemudian akan terpancing sendiri untuk menyebarkan, berkomentar dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, jadi itu dulu yang kita pegang, baru kemudian ada banyak sebenarnya hal yang harus diperhatikan. Misalnya kalau kita sosial media harus tahu mana yang bisa dikonsumsi oleh publik, mana yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman kita sendiri. Biasanya kan ada fiturnya ya, ada fitur publik, ada fitur yang limited group gitu ya kalau di Facebook, atau hanya teman-teman terdekat kita yang bisa lihat kalau di di Instagram gitu ya. Nah, itu fitur-fitur itu sebenarnya memudahkan kita untuk mengatur apa yang kita share, apa yang kita bagikan sebagai pengetahuan tadi. Jadi saran saya dua itu, Bu. Jadi aware bahwa teknologi apapun itu selalu ada dampak negatifnya, ya. Kalau kita sudah aware itu, mau tidak mau kemudian kita sudah mulai melindungi diri untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua, karena di internet ini tempatnya informasi, maka selalu berorientasi bagaimana informasi yang kita terima itu jadi pengetahuan. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tips dan trik yang lainnya nanti bisa DM ke Instagram, Bu. Nah, Instagram saya. Karena panjang nanti ininya. Yang kedua tadi apa, Bu? Pertanyaannya? Yang kedua, supaya nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan itu tidak krisis, apakah yang harus kita lakukan gitu? Gini, kita ini diakui atau tidak, sekarang itu terjajah secara budaya, ya, sehingga rasanya tidak modern kalau tidak tidak bergaya atau tidak mengadopsi hal-hal yang dari luar gitu ya. Contoh sederhana misalnya kalau nggak ada Inggris-Inggrisnya itu kayaknya nggak pinter gitu ya. Yes, of course. Itu kan kelihatan kayak sosok yang pintar. Nah, itu contoh yang sederhana. Jadi kalau kemudian kita ingin menghadapi itu, ya kita harus bangga dengan budaya lokal kita, gitu ya. Kenapa? Karena budaya lokal kita ini bagus loh. Ada Pela Gandong, ada Republik Nageri, yang itu bentuk-bentuk kebijaksanaan lokal dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, ini yang seringkali tidak dielaborasi, oke? Nah, kalau kita elaborasi ini jadi pengetahuan. Kalau jadi pengetahuan, kita bisa sebarkan. Kalau disebarkan, ini bisa jadi konten, bisa jadi sesuatu yang produktif. Nah, masalahnya adalah sekarang, Ibu boleh cari, berapa banyak sih orang yang bikin konten lokal? Kalau konten game, gamenya game luar. Kalau konten lagu, lagunya lagu luar negeri gitu ya. Ada nggak cerita tentang kebudayaan lokal? Ada nggak yang mengupas, membuat reportase tentang budaya lokal? Sedikit sekali. Jadi tugas kita saat ini kalau ingin itu naik, kalau ingin itu jadi sebuah kepercayaan diri, ya kita harus banyak juga mengkreat kontennya. Harus banyak juga memproduksi kontennya, menyebarkannya, agar orang-orang tahu. Kalau enggak ya tadi seperti yang saya bilang, Bayesian influence tadi, mana yang paling banyak dia terima, maka itu yang akan mempengaruhi, gitu ya. Mungkin itu bisa menjawab, Bu ya.